berdasarkan surat Al-A'raf ayat 31 dan tafsir Ibnu Katsir. Sound horeg adalah istilah untuk sistem suara bervolume tinggi yang sering digunakan dalam berbagai acara seperti pawai, karnaval, dan acara-acara lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sound horeg memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Metode yang saya cari adalah metode pendekatan kualitatif dan studi literatur dari berbagai jurnal, artikel, dan tafsir klasik. Hasil penelitian yang saya dapat adalah dampak positif sound horeg. Dampak positifnya adalah menyemarakan acara budaya-budaya seperti pawai, karnaval, dan sholawat lainnya, memperkuat identitas budaya lokal dan ukhuwah Islamiyah. Digunakan untuk media dakwah seperti di majelis, takmim, istiqam sebagai bentuk pengalap barokah. Meningkatkan partisipasi publik, suara yang keras mampu menarik perhatian banyak orang. Meningkatkan partisipasi publik dan membuat acara menjadi lebih meriah dan sukses. Sound horeg juga dapat menciptakan energi positif, kegembiraan, dan memberikan nilai keberkahan jika digunakan dengan tujuan yang baik. Contohnya adalah penggunaan acara agama seperti majelis dan lain-lainnya. Dampak negatif dari sound horeg. Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Volume suara yang tinggi dari sound horeg dapat menyebabkan gangguan pendengaran seperti telinga berdenging dan berkurangnya pendengaran sementara, terutama pada anak-anak dan lansia. Selain itu, bisingan juga dapat menyebabkan gangguan tidur dan stres. Kedua adalah kerusakan fisik. Suara yang sangat keras dapat menyebabkan getaran yang merusak bangunan di sekitarnya seperti kaca pecah atau genteng yang bergeser. Yang ketiga, gangguan lingkungan. Bisingan yang berlebih juga dapat mengganggu keseimbangan alami dan aktivitas satwa liar. Yang kelima, konflik sosial. Penggunaan sound horeg yang tidak seimbang bisa menimbulkan ketidaknyamanan seperti perselisihan, bahkan permusuhan di antara masyarakat. Perilaku egois dan berlebihan dapat merusak hubungan persaudaraan. Perspektif Al-Quran dan tafsir Ibnu Katsir. Untuk meminimalisasi dampak negatif, penelitian ini merekomendasikan beberapa solusi. Yang pertama adalah regulasi kebisingan, menerapkan peraturan mengenai volume suara maksimal. Yang kedua adalah zona khusus, menetapkan zona tempat khusus untuk acara yang menggunakan sound horeg. Yang ketiga, edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak sound horeg. Yang keempat, keseimbangan alam, menerapkan desain arsitektur yang tepat dan menanamkan pohon di sekitar lokasi acara untuk membantu mengurangi penyebaran kebisingan. Menurut Al-Quran, khususnya surat Al-A'raf ayat 31, manusia dilarang untuk berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam perbuatan sehari-hari seperti membuat kebisingan yang mengganggu orang lain. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat ini menegaskan pentingnya modernisasi dan tidak berlebihan, baik dalam makan, minum, maupun tindakan lainnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa perilaku berlebihan dapat merusak keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat dan lingkungan. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya, karena semua makhluk hidup memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan damai. Rekomendasi penelitian, pengaturan regulasi kebisingan dan zona khusus sound horeg. Edukasi masyarakat untuk penggunaan sound secara bijak. Menjaga harmoni antara manusia, alam, dan sesama makhluk hidup. Kesimpulannya adalah sound horeg dapat menjadi berkah jika digunakan sesuai dengan aturan dan kesepakatan masyarakat. Namun, bila digunakan secara berlebihan, menimbulkan kerusakan sosial dan lingkungan. Prinsip modernisasi dalam Al-Quran menjadi landasan etis dan spiritual untuk mengatur penggunaannya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.